Oke, kali ini untuk materi sudah selesai semuanya, untuk tugas sudah selesai semuanya. Ini tinggal menunggu post test guys, gitu. Ini diberi waktu untuk belajar lagi, untuk membuka modul yang kemarin. Supaya nanti post testnya nilainya tinggi guys, begitu. Ini saya baru buka yang modul 1 ya guys ya. Ini tentang chatbot, gitu. Chatbot itu ada ChatGPT, ada Gemini, ada Poe ya. Kemudian ada yaitu ChatGPT, Gemini dan Poe guys, kemudian. Jadi di sini kalian bisa menggunakan fasilitas chatbot ini, atau kalau bahasa umumnya itu search engine ya guys, begitu. Kita bisa cari-cari materi atau artikel di sini. Kemudian untuk materi yang kedua, keduanya itu aplikasi pembuatan presentasi berbasis AI guys, begitu ya. Di sini yang diajarkan materinya yaitu Gamma dan Canva, begitu ya. Kemarin saya mencoba untuk Gamma, gitu. Sangat-sangat membantu guys, begitu ya. Dalam membuat presentasi. Jadi di sini kalian bisa mencari materinya, kemudian jumlah slide-nya, begitu ya. Jumlah slide-nya itu bisa ditentukan guys, begitu. Jadi contohnya saya nanti pengen presentasi 10 slide, gitu, tentang jaringan komputer contohnya. Itu bisa guys, langsung otomatis, begitu ya. Sangat-sangat membantu, gitu ya. Dan langsung bisa dipakai, begitu. Ini Gamma dan Canva. Kalau kemarin saya sudah menggunakan Gammanya guys, gitu. Tapi nanti ya akan saya coba semuanya, Gamma dan Canva, begitu. Kemudian untuk materi ketiganya, yaitu membuat aplikasi menggunakan aplikasi form online ya guys ya. Kalau biasanya kan pakai Google Form gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan Google Form, begitu ya. Nah, contohnya form builder itu kita menyiapkan soalnya dan jawabannya, kemudian pilihan dan jawabannya, gitu guys. Jadi nanti diimport itu bisa langsung otomatis masuk ke Google Form, gitu, secara otomatis, begitu. Kalau sementara ini kan kita membuat Google Form itu kan mengetik satu-satu ya guys ya, mengetik satu-satu. Kalau nggak gitu di copy paste gitu. Kalau ini secara otomatis ya, kita ketik begitu di Google Doc, dengan cara di Google Doc ya guys ya, gitu. Kemudian pakai form buildernya, gitu. Kemudian yang kedua yaitu form limiter. Form limiter ini digunakan untuk batas waktu guys, batas waktu. Jadi ada jumlah responnya dibatasi, kemudian hari ya, batasan hari dan batasan waktunya, begitu. Kemudian form notification.
form notification, saya lupa kemarin apanya. Sebentar. Oh, form notification itu kalau kita habis, contohnya di Google Form ya guys ya, itu di Google Form itu kan kalau kita sudah mengerjakan itu kan ada notifikasi ya, notifikasi ada selamat, ada sudah mengerjakan soal-soal, contohnya seperti itu form notification. Form notification. Kemudian selanjutnya time for Google Form. Time for Google Form itu sebentar. Time for Google Form. Ya, hampir sama dengan yang tadi ya guys ya. Hampir sama dengan limiter tadi. Kalau ini itu setiap, kalau time for Google Form itu setiap satu soal itu bisa disetting berapa menit begitu ya. Kalau contohnya 1 menit itu tidak dikerjakan ya, 1 menit tidak dikerjakan, ya udah langsung menutup begitu guys. Itu ya, itu per soal guys ya, waktu per soal. Kalau limiter tadi itu kan itu semuanya begitu ya, jadi batasan waktu. Kalau limiter tadi dikerjakan atau menginput data itu sampai hari apa, sampai jam berapa, hari apa sampai jam berapa, itu limiter gitu ya. Kalau yang timer for Google Form itu digunakan untuk waktu pengerjaan begitu guys. Kemudian lanjut QR code generator. QR code generator itu kita bisa membuat link dengan cara QR gitu ya. Ada QR-nya itu kita bisa membuat seperti itu. Jadi kita membuat soal kemudian nanti dibuatkan link QR itu, kode generator, jadi anak-anak bisa men-scan kode itu nanti langsung masuk ke Google Form atau soal-soal yang akan kita kerjakan gitu ya. Autocrat itu digunakan untuk membuat sertifikat guys, begitu, sertifikat. Kalau kita setelah yang seperti ini ya, itu kan ada sertifikat itu, nanti kita bisa membuat sertifikat secara otomatis begitu guys. Pertama kita bagikan linknya, kemudian kita menginput data, kemudian nanti dapat kiriman ya lewat email kan begitu ya, biasanya seperti itu. Nah sekarang autoproptor ini digunakan untuk memantau. Jadi contohnya saya buat soal begitu ya, soal kemudian dikerjakan oleh anak-anak, kemudian anak-anak itu harus on cam. Oke, ini sudah persiapan proses kerja, proses kerja. Oke, saya kira warahmatullahi wabarakatuh.